Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Alsis, NIM 3620213 dari kelas 2A TMK. Di sini saya akan menjawab soal luas pengelasan. Untuk soal nomor 1, yaitu jelaskan perbedaan fillet weld dan groove weld. Fillet weld adalah merupakan jenis sambungan las yang sering digunakan, khususnya dalam aplikasi konstruksi baja. Bentuk dari sambungan fillet mirip sama dengan lap joint, D-joint, dan corner joint. Sambungan fillet itu merupakan sambungan plat dengan plat tanpa dilakukan preparasi terlebih dahulu. Jadi gampangnya plat disambung dengan plat langsung dilakukan pengelasan. Las fillet ini dalam pengerjaannya lebih mudah dan tentunya lebih murah daripada membuat joint, karena tidak membutuhkan persiapan material seperti memotong atau proses permesinan untuk membuat kampu. Groove weld salah satu jenis las. Jenis lain seperti las fillet, las lap, las sudut, dan lain-lain, di mana las diendapkan di dalam alur yang diperoleh dari dua batting plate atau anggota pipa. Las alur atau las tumpul bisa sama jika anggota sela memiliki alur yang dibuat di atasnya. Nomor 2, yaitu jelaskan secara ringkas mesin las SMAW dan GMAW serta aplikasinya. Mesin las SMAW yaitu adalah las busur listrik dengan menggunakan elektroda berselaput atau flak. Fungsi atau flak pada pengelasan ini adalah membentuk slag di atas hasil lasan yang berfungsi sebagai pelindung hasil lasan dari udara. Aplikasi dari mesin las SMAW yaitu sebagai penyuplai sumber listrik pada proses tersebut. Mesin las ini menggunakan sistem kerja transformator penurun tegangan. Mesin las GMAW adalah salah satu jenis proses pengelasan atau penyambungan bahan logam yang menggunakan sumber panas dari energi listrik yang dirubah atau dikonversi menjadi energi panas. Pada proses las GMAW ini menggunakan kawat las yang digulung dalam suatu roll dan menggunakan gas sebagai pelindung logam las yang mencair saat proses pengelasan berlangsung. Aplikasi dari mesin las GMAW yaitu menyambung bahan logam lebih untuk mendapatkan kekuatan sambungan. Namun yang membedakan adalah las GMAW tersebut termasuk dalam proses las semi otomatis, sehingga waktu pekerjaan lebih cepat karena kawat lasnya dalam bentuk wire roll atau kawat yang digulung. Sepanjang proses las kita tidak perlu sering mengganti seperti proses las SMAW. Nomor 3, jelaskan secara ringkas mesin las GTAW dan FCAW serta pengaplikasiannya. Mesin las GTAW atau mesin las argon merupakan sumber energi yang digunakan untuk menyalakan unsur listrik dalam pengelasan TIG atau GTAW. Listrik yang berasal dari stop kontak diubah oleh rangkaian transformer step up sehingga memiliki tegangan dan arus listrik yang cukup tinggi untuk digunakan dalam proses pengelasan. Output dari mesin las ini bermacam-macam tergantung dari tipenya. Mesin las ini menghasilkan listrik arus searah atau direct current, arus bolak-balik, alternating current, ataupun keduanya dengan hanya menekan tombol pada mesin las untuk mengganti jenis alur keluarnya. Khusus pada mesin las argon atau GTAW ada beberapa fungsi tambahan seperti regulator gas shielding dan kendali. Pada aplikasi las GTAW yaitu untuk pengelasan logam yang reaktif seperti baja, anti karat, aluminium, magnesium, tembaga, tantalum, dan termasuk titanium. Las FCAW atau flat core arc welding punya dua tipe yang dibedakan menurut jenis perlindungan yang digunakan, yaitu self shielding dan gas shielding. Self shielding FCAW adalah proses pengelasan FCAW yang menggunakan fluk yang berada di kawat las untuk melindungi logam las saat mencair. Sedangkan gas shielding FCAW adalah proses pengelasan FCAW yang menggunakan fluk tambahan gas yang berasal dari luar sistem atau gas dari tabung. Aplikasi las FCAW yaitu 1, baja karbon, 2, baja karbon, pengerasan dan pelapisan permukaan, baja tahan karat, besi tuang, baja karbon alloy rendah, dan las titik baja tipis. 4, jelaskan secara ringkas mesin las PAW serta aplikasinya. Plasma arc welding atau PAW adalah bentuk khusus dari gas tungsten arc welding, di mana busur plasma yang dirapatkan akan diarahkan pada area las.
Dalam PAW, elektroda berbahan tungsten terpasang pada nozzle khusus yang dirancang supaya dapat memfokuskan aliran kecepatan tinggi dari gas inert ke dalam wilayah arc agar membentuk aliran plasma yang sangat panas serta berkecepatan tinggi. Gas inert yang digunakan sebagai pelindung as antara lain argon, campuran argon, hidrogen, dan helium. Berdasarkan elektrodanya, PAW tergolong dalam pengelasan dengan elektroda yang tidak dikonsumsi. Aplikasi plasma melting saat ini plasma melting digunakan sebagai pengganti GTAW di bidang perakitan mobil, lemari logam, bingkai pintu dan jendela dan lain-lain. PAW memiliki stabilitas arc yang baik, kontrol penetrasi yang baik, kecepatan las tinggi dan kualitas las yang baik. PAW dapat digunakan pada hampir seluruh jenis logam termasuk tungsten. 5. Jelaskan tentang polaritas DCN dan DCP pada mesin las DC SMAW serta pengaruhnya silasan. Polaritas DCN atau direct current elektroda negatif adalah benda kerja atau material yang akan dilas disambungkan dengan kutub positif dan elektrodanya disambungkan dengan kutub negatif pada mesin las DC. Sedangkan pengertian dari polaritas DCP atau direct current elektroda positif adalah benda kerja atau material dasar yang akan dilakukan pengelasan disambungkan dengan kutub negatif dan elektrodanya disambungkan dengan kutub positif dari mesin las DC. Pengaruh hasil lasan pada polaritas DCN menghasilkan pencairan material dasar lebih banyak dibandingkan elektrodanya, sehingga hasil las mempunyai penetrasi yang dalam, sehingga baik digunakan pada pengelasan yang lambat, wilayah yang sempit, dan untuk plat yang tebal. Polaritas DCP menghasilkan pencairan elektroda lebih banyak, hasil lasan mempunyai penetrasi dangkal, serta baik digunakan pada pengelasan plat tipis dengan manik las yang lebar. 6. Sebutkan jenis dari sambungan las. Yang pertama yaitu ada sambungan las D-join, yang kedua sambungan las join, 3 sambungan las lap join, 4 sambungan las corner join, dan 5 sambungan las adjoint join. 7. Jelaskan jenis-jenis elektroda pada pengelasan busur AE7018, ER70S, E6017, E6012, F7A2, EM12K, EWTA1. Las busur E718 bahkan selaput elektroda jenis ini mengandung hidrogen yang rendah, kurang dari 0,5%, sehingga deposit las dapat bebas dari porositas. Elektroda ini dipakai untuk pengelasan yang menggunakan mutu tinggi dan bebas porositas, misalnya untuk pengelasan bejana dan pipa bertekanan. ER70SE yaitu elektroda, R-nya itu rod, ROD dapat digunakan untuk gambar tanpa flag, 70 kekuatan tarik minimum KSI, S solid, E6017, E-nya elektroda, 60-nya kekuatan tarik 60 KSI, 1 dapat digunakan di semua posisi, dan 7-nya yaitu 70 sampai 95 KSI kekuatan tarik minimum. E6012, jenis E6012 umumnya dapat dipakai pada ampere yang relatif lebih tinggi dari E6013. Jenis elektroda ini mengandung lebih banyak kalium, memudahkan pemakaian pada voltage mesin yang rendah. Elektroda dengan diameter kecil kebanyakan dipakai untuk pengelasan plat tipis. F7A2 EM12K, F mengindikasikan flag, 7 70 sampai 95 KSI kekuatan tarik minimum. A sebagai las-lasan jika P post treatment. 2 minimum kekuatan impact 20 feet lbs pada 20 derajat F. E mengindikasikan elektroda. M medium magness per AWS specification 12 0 sampai 0,12% kandungan karbon dalam elektroda. K produced from a head of aluminium kill steel. EWTA1 didesain untuk menggunakan listrik DCN. Ujung elektroda dipertahankan tetap runcing selama pengelasan, yang umumnya lebih cocok pada ban baja. Elektroda ini jarang digunakan dengan arus AC karena persyaratan pengelasan dengan AC yang mempersyaratkan ujung elektroda bundar tidak dapat dilaksanakan tanpa merusak tembel elektroda tersebut. 8. Jelaskan daerah heat affected zone atau HS sebagai berikut. Daerah AZ adalah logam induk, yaitu benda kerja yang bersebelahan dengan logam las cair, yang selama proses pengelasan mengalami siklus termal, pemanasan, dan pendinginan tertentu. Pada daerah AZ terdapat zona yang berbeda, yaitu zona coarse grain, refined grain to paste, dan zona temper. Nomor 9. Jelaskan dan sebutkan maksud angka dalam simbolasi menurut AS tersebut.
Satu, reference line. Garis referensi adalah garis horizontal yang berfungsi sebagai tempat atau lokasi simbol dasar pengelasan. Nomor 2, panah atau arrow berfungsi sebagai penunjuk titik atau lokasi yang akan dilakukan pengelasan. Arah panah ini bisa berubah ke atas atau ke bawah menyesuaikan dengan daerah yang akan dilakukan pengelasan. 3, basic weld symbol. Dasar simbol pengelasan yang berupa simbol pengelasan jenis pengelasan yang diminta. Biasanya berupa simbol pengelasan fillet, plug, spot, sim, pengelasan pada permukaan atau pengelasan bagian belakang root. 4 dimension. Dalam simbol pengelasan terkadang diberikan ukuran. Hal ini bertujuan agar ukuran hasil lasan dan persiapan sambungannya sesuai dengan desain yang diinginkan. Dimensi dalam simbol las biasanya terdiri dari tinggi capping, panjang leg length, panjang tooth, sedangkan untuk dimensi pada sambungan biasanya memiliki root gap, root face, sudut, bevel, atau sudut kampu. 5. Supplementary simbol. Sebuah simbol tambahan tidak wajib disertakan atau hanya dimasukkan jika diperlukan. Finish symbol. Fungsinya untuk memberikan perintah pekerjaan yang harus dilakukan setelah proses pengelasan selesai, seperti proses pengerindaan atau melakukan caulking pada bagian permukaan las. Tail atau ekor simbol las merupakan bagian ekor simbol las. Pada bagian ini Anda dapat mendapatkan perintah spesifikasi, proses pengelasan, prosedur yang digunakan, dan perintah tambahan lainnya. Simbol boot join dengan ukuran penulisan ukuran simbol las pada boot join memberikan informasi kedalaman kampu yang akan di bevel dan besarnya sudut total kampu. Simbol kampu V, simbol V ditulis pada garis reference untuk posisi arrow side, jadi kampu dilakukan pada daerah arrow lainnya. Begitu juga sebaliknya. Simbol kampu U, untuk simbol kampu U juga sama. Pada gambar terlihat simbol U ditulis pada garis reference area arrow side, jadi kampu dilakukan tepat arrow lain diletakkan. Simbol kampu Y, pada sambungan kampu Y perlu diberi catatan khusus. Boot join tujuannya adalah menyambung material A dan B, di mana peletakan base metal yang akan kita sambung terletak di sebelah kanan dan kiri. 10. Sebutkan jenis-jenis cacat yang ditimbulkan oleh hasil pengelasan. Permukaan, cacat permukaan, yaitu ada undercut, adalah sebuah cacat las yang berada di bagian permukaan atau akar. Bentuk cacat ini seperti cerukan yang terjadi pada base metal atau logam induk. Cacat incomplete fusion adalah sebuah hasil pengelasan tidak dikehendaki karena ketidaksempurnaan proses penyambungan antara logam las dan logam induk. Incomplete penetration atau IP adalah sebuah cacat pengelasan yang terjadi pada daerah root atau akar las. Sebuah pengelasan dikatakan IP jika pengelasan pada daerah root tidak tembus atau reinforcement pada akar las berbentuk cekung. Overlap dapat terjadi pada permukaan dan akar las. Cacat ini terjadi jika hasil lasan lebarnya melebihi dari kampu las dan pada ujungnya tidak fusi dengan logam induk. Yang kedua ada cacat internal. Cacat porositas adalah sebuah cacat pengelasan berupa sebuah lubang-lubang kecil pada weld metal atau logam las, dapat berada pada permukaan maupun di dalamnya. Welding defect slag inclusion adalah cacat yang terjadi pada daerah hasil lasan. Cacat ini berupa slag atau fluid yang mencair yang berada dalam lasan, yang sering terjadi pada daerah stop and run. Lack of inter-run fusion, cacat las yang tidak fusi di antara layer atau pas weld metal. Cacat ini terjadi dapat dikarenakan arus yang terlalu rendah, sudut elektroda yang tidak tepat, dan pengelasan terlalu tepat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya ngedit Enggak, ngedit anu nih. video. Enggak, PPT nih. Ke save ning di Bang? Mau delok iya di video. Pas recording